Selamat sore Pak. Sore. Ada Ibu Diana. Sore Bu. Sore. Sore juga Bu Tati. Apa namanya? Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih, ya Bu ya, tentang apa namanya? Berkesenian. Ada juga semangat dan spirit yang tentunya terdapat di perspektif karya ya. Itu hari ini di samping saya ini Pak Hari Darwin. Pak Hari Darwin. Ya. Beliau apa namanya? Seorang pelukis juga yang tadi sempat ngobrol juga sih apa namanya? Sempat vakum lama lalu termotivasi lagi untuk berkarya ketika karya-karyanya direspon lagi. Tapi yang jelas beliau juga orang seni rupa yang juga ikut berkontribusi di pameran hari ini juga di GBSRI. Lalu yang ingin kita ngobrol-ngobrol Pak ya, ngobrol ringan saja itu kemarin karya-karya kami dari komunitas peduli anak spesial yang masuk ke galeri depan itu kan dipilih oleh Bapak dan juga ada Pak Jen ya. Dalam konteks memilih karya tersebut kan setidaknya ada ukuran-ukuran tertentu atau pandangan dan perspektif soal karya. Kan banyak tuh karya tuh, banyak sekali dijejer ke sini ke sana. Artinya kita ingin Bapak menceritakan sedikit terkait dengan pilihan karya-karya tersebut kan. Bapak pilih berapa? 5. Nah, yang 5 itu yang mana aja Pak yang Bapak ingat Pak? Galaksi. 1, terus yang autis. Oke. Mobil yang pensil. Oke. Terus yang kereta api Argo Parahyangan ya. Nah itu satu lagi lupa. Oh, satu lagi yang gambar kuning bukan? Medianya. 4, saya pilih 4. 4 itu aja. Saya pilih 4. Oke, berarti yang 3 lagi siapa? Ada Pak Jen ya hanya. Bapak 4 benar. Bapak 4, saya 4. Berarti 3-nya Pak Jen. Iya. Oke, kita harus wawancara juga Pak Jen. Nah, tadi yang galaksi kereta itu, terus apa namanya? Apa tadi? Galaksi, kereta, autis sama yang mobil pensil. Nah, oke. Nah, dari keempat itu Pak, yang Bapak tolong ceritakan seperti apa sih sehingga setidaknya itu jadi ukuran juga buat kami dan juga motivasi masukan dan kritiknya. Ya. Kalau untuk yang galaksi sih itu udah pasti masuk ya, soalnya udah dari komposisi sama warna juga udah bagus. Kemudian yang kereta api juga warna udah bagus, komposisi gambarnya udah bagus. Cuman yang saya soroti kemarin yang autis, karena saya tahu anak yang berkebutuhan khusus, saya ingin melakukan itu karena kalau itu nggak diambil orang nanti bertanya ini kenapa begini gitu kan. Seperti yang saya ngambil yang kan masih banyak yang lain kan. Nah, saya karena kemarin pertama saya pilih itu karena supaya orang yang pertama lihat tahu ini anak identifikasi Pak ya. Jadi mereka juga tahu bahwa ini karya dari anak yang istimewa. Begitu. Karena nanti juga kan di rolling semua. Jadi kebagian cuman yang pertama itu saya pilih itu supaya orang tahu dulu gitu. Karena identitas pertama yang harus dilihat yang dilihat. Setelah itu baru nanti gampang menerangkan ke belakangnya. Gitu. Kalau itu saya juga tahu yang berkebutuhan khusus untuk autis kan kebanyakan orang yang berulang kan. Karena ada teman saya juga yang begitu anaknya, jadi saya melihat dari situ tahunya kalau anak itu harus yang berulang pasti bagus hasilnya selalu. Karena kadang orang
untuk pengulangan seperti itu juga susah untuk orang biasa. Kalah sebenarnya sama orang yang berkebutuhan khusus seperti itu. Yang saya tahu, musik di seni pasti lebihnya begitu. Yang berulang pasti orang biasa kalah sama orang berkebutuhan khusus seperti itu. Itu yang saya tahu. Oke, dari sisi pengkaryaan Pak, misalnya ya tadi yang itu yang autis, yang satu lagi misalnya yang mobil. Ya karena yang berulang itu, saya nyari yang berulang karena Apanya yang berulang secara gambarnya? Ya gambarnya kan berulang, ada gambar mobil VW seperti itu berulang. Ada sebagian berulang gitu. Oke. Ada, cuman letaknya juga beda ya, Oke. cuman bentuknya juga beda, cuman seperti itulah, seperti berulang. Oke. Mungkin dari sisi kritik gambarnya, Kalau soal gambar ya, karya tidak bisa diukur dengan begitu. Menurut saya sih begitu. Kadang orang kan punya idealisme sendiri untuk karya. Seperti saya juga begitu. Saya bikin karya gambar, lukis, mungkin menurut orang lain nggak bagus. Cuma saya berkarya juga bukan untuk pameran. Berkarya untuk diri saya sendiri. Itu mah kalau diterima sama masuk pameran ya udah, itu sisi lebihnya lah. ya. Karena kadang kurator juga kan nggak bisa maksa, kita nggak bisa maksa meskipun karya kita bagus, kalau menurut kurator enggak, Ya. seperti itu. Jadi saya berkarya aja. Ya. Kadang begini, kalau untuk karya kadang terbentur sama tema yang membatasi ruang gerak si pelukis itu. Makanya ada tema yang harus dibawa ke situ. Cuman kadang si pelukis juga kirimnya karya yang lain aja kan kirimnya. Kadang nggak nyambung. Tapi menurut dia mungkin nyambung gitu. Karena kadang kalau harus sesuai dengan tema, kadang kreativitas si pelukis juga terbentur ya. Iya. Terbatas. Karena terkurung oleh tema itu. Ya. Nah tadi kalau yang soal tadi galaksi, mobil, terus yang autis, mobil autis, yang satu lagi Yang kereta api. Ya. Nah itu gimana Pak? Menurut Bapak? Udah bagus itu. Karena padahal saya nggak tahu itu si yang gambar itu usia berapa saya nggak tahu. Cuman untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu udah bagus. Soalnya saya pernah dulu waktu sekolah pernah ada satu yang harus diteliti, gambar anak. Nah dari situ saya belajar bahwa anak itu kadang agak menggambar dengan kebebasan dia sendiri tanpa terbentur apa-apa. Ya. Lebih bebas. Ya. Kadang saya juga anak-anak kadang ya bebas loh gambarnya. Kadang orang tua beda, cara pandangnya beda, terus banyak pertimbangan. Nah, sedangkan di seni rupa, khususnya melukis, harus itu yang diambil, kebebasan itu diambil, bebas berkarya. Ya. Jadi Bapak melihat di karya kereta itu ada Ya, ekspresi unsur kebebasan. kreativitas, ekspresi anak itu yang tidak terbatas. Karyanya lebih apa ya? Lebih natural lah, Lebih natural. Khas anak-anak gitu. Oke. Lebih natural Pak ya? Ya, kalau saya gambar seperti itu saya nggak akan bisa. Kenapa Pak? Nggak akan bisa karena terbentur oleh aspek-aspek menggambar itu. Iya. Ya, sementara ini keluarnya Ya, ekspresi. Terbentur dengan masa sih Ya. saya gambar ini Iya, misalnya. makanya mau Ada. usia segini gambar Jadi seperti berarti itu. memang menggambar itu seni rupa itu ya bicara emosional ya. Ya, itu yang justru yang Bukan baik yang dan ditampilkan tidaknya. itu kan ide sama kreativitas kan kalau menggambar. Bukan ya itu kemampuan orang juga
ada yang lebih, ada yang kurang gitu kan. Cuman untuk berkreativitas dan berkarya orang juga kan bebas aja, makanya ada banyak banyak aliran yang Ya. ya itu dari situ mungkin karena orang yang menggambar abstrak belum tentu dia nggak gambar naturalnya jelek gitu kan. Bukannya nggak bisa lagi, Bukan nggak pasti bisa. Ya. Seperti saya dulu saya suka-sukanya gambar abstrak, bukannya apa-apa ya. Orang mungkin melihat sepintas, oh gambar abstrak asa gimana ya, coret-coret cuma dari warna itu kan dengan banyak pertimbangan. Nah, Tadi ada konsep berkarya, ada konsepnya kan, itu nggak semata-mata cuma gambar coret-coret itu. Riz, Kadang ada pertanggungjawaban itu juga. Anak-anak kan enggak, anak-anak pure gambar aja. betul. Nah, kalau Ya makanya saya juga kadang suka gambar seperti anak kecil itu pakai tangan kiri, karena kalau kanan ya terbentur dari itu masalah itu. Kiri mah biarin lah, tangan kiri kayak anak juga. Saya punya gambar anak, gambar seperti anak kecil ya, saya punya. Itu tangan kiri saya gambar. Tadi kalau tahu saya bawa. oh gitu. Nah, tadi Bapak ngomong soal perspektif abstrak ya. Artinya kalau dari sisi pandangan Bapak melihat karya abstrak itu kan seperti yang galaksi itu kan abstrak. Abstrak. Nah, gimana menurut Bapak? Nah itu kan, nah seperti itu. Secara tadi kan memang sudah dipahami bahwa dasar pikir memilih karya maju ke depan ini atau dipajang di sana itu kan karena dilihat dari sisi komunitas basic dan segala macam. Saya nggak tahu itu. Dari pertama lihat itu udah bagus. Enggak, Saya maksudnya nggak ngelihat itu maksudnya- hasil karya siapa itu. oh, maksudnya dari pertamanya. Ya, maksudnya kan tapi kan Bapak tahu pilihan akhirnya ini kan, tahu. Belum tahu. Belum tahu awal. Ini komunitas apa? Belum tahu. Oh, yang disuruh Dari sama pertama. Kang Yang Chen. pertama saya waktu masih mendekor yang di sana yang bambu ya, yang di meja itu. Saya lihat itu yang paling depan itu, yang ditampilkan itu yang galaksi itu. Ternyata karya siapa ini bagus. Yang galaksi itu. Kirain Dia dipajang. saya kira itu bukan karya anak-anak yang begitu ya. Kenapa itu? Saya menanya ke Devran, ke yang lain, katanya ini tuh mau dipajang semua lukisan. Kenapa ini nggak tahu, dari kemarin nggak ada? Kan yang display itu semua saya itu kan. Saya melihat display itu di sini saya semua. Itu kenapa ada lukisan gede? Kenapa nggak di display kemarin? Nah, Belum tahu itu latar belakangnya ya, seperti apa, Bapak melihat siapa itu yang itu. karena berarti secara karyanya berarti Ya bagus. melihatnya apa Pak? Karyanya bagus dari segi warna, komposisi juga bagus ya. Apalagi ya, saya juga masih tahu mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang indah untuk dilihat dari situ. Kalau di segi pameran ada yang beli, itu mah hoki ya. Iya. Hoki yang bicara itu. Kadang karya bagus juga belum tentu ada yang beli. Karya jelek ada yang beli. Jadi Bapak kemarin melihat itu ya yang Dari pertama itu saya lihat itu ya. bagus. Itu murni ketertarikan Bapak Ya. melihat itu. Ya, Dan nggak tahu latar belakang Nggak tahu. psikologisnya. nggak tahu. Nggak tahu. Dan setelah diajak untuk memilih gambar itu udah dikasih tahu sama Pak Chen. Baca di yang itu, yang kotak-kotak itu. Oh, layar. Di itu. Oh, pas Baca lihat di situ. itu. Oh, ini karya ini. Makanya bagus ya. langsung memilih yang Ya, bisa itu notice. untuk pertama itu ditampilkan itu dulu lah. Oh, berarti Tapi semua juga udah bagus. berarti yang awal melihat galaksi. Yang galaksi. Ya. Saya tuh kalau nggak lihat, saya kemarin lihat itu dibukain lah itu. Dibukain semua itu. Bapak lihat. Lukisan situ semua tuh dibukain. Oh. Semua satu persatu Iya, dilihat ya. saya lihat itu.
Tapi secara keseluruhan gimana Pak? Bagus ya, bagus. Cuman nanti harus ada pengarahan sama pelatihan untuk anak supaya dia lebih bagus juga bisa kayaknya seperti itu ya. Justru saya mau tanya ke ibu, itu siapa yang ngajarin Bu? Atau dilepas begitu aja? Kalau yang galaksi itu dia dilepas karena dia tidak bisa menggambar secara objek. Jadi dia dilepas, justru dia lebih cenderung bermain dengan kuas dan kuas-kuasnya itu. Lalu diarahkan untuk dia, udah kalau mau main di kuas itu kita lakukan dengan berekspresi dengan kuasnya itu ya. Saya mulai ajarin dia coba pakai tangan begini, jadi keciprat kan Ya. dan dia ngambil semua ini, dan warna itu dia nggak tahu komposisi warna harus apa yang penting dia ngelihat dia disiapin, terus dia tinggal ambil. Munculnya ya begitu aja. Jadi tidak ada sedikit pun dia diarahkan. Pak, gimana? Lancar? Alhamdulillah. Oh, lagi testimoni. Kok suara saya masuk ya? Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Santai Pak. Natural Pak, natural. Jadi cara-caranya begitu dia si galaksi ini. Itu mungkin kalau kita melihatnya sih sudah menjadi indah itu ketika sudah dibingkai kita rasakan. Kata saya Bu gini Bu, kalau untuk satu karya Ibu ya, sebelum dibingkai udah bagus Bu. Ya. Bingkai kadang bisa lebih bagus, bisa jadi jelek. Ya. Tergantung pemilihan bingkainya. Ya, ya. Ada yang jadi ngerusak Bu itu. Jadi yang untuk si pelukis ini ya, si pelukis karya galaksi ini, dia lebih cenderung bermain dengan kuas dengan cara-cara seperti itu. Jadi dia hanya bisa gurat atau dia tekan-tekan toto begini-gini aja. Gitu. Semua karyanya dia begitu. Atau dia diambil itu terus diajak dia untuk mengencerkan pewarnaan itu dengan rada encer. Kemudian diajarin dia ciprat-ciprat. Jadi kita memang mengarahkannya itu lebih ke ekspresi dia ya. Selain itu ada ekspresi dia yang lain itu ya macam ininya munculnya dengan gestur tubuhnya. Ya. Tanpa dipaksakan ya Bu ya. Ya. Itu harus begitu gitu. Nah kalau yang lain-lain sih ya memang pastinya ada dasar. Ya. Dari kecil mereka diajarkan ada guru gambar, gitu kan, dari kecilnya gitu. Terus diajarkan bagaimana cara melengkung, cara apa ada. Ya. Ada yang memang dan secara khusus memang ada. Ada gurunya Bu. Kalau yang satu lagi ya karena memang dia punya imajinasi ini luar biasa. Dia punya imajinasi, dia ingat di kota mana atau di manapun yang dia suka, dia tuangkan dengan bentuk gambar. Betul. Itu si kereta api itu. Ya. Nah, kalau yang autisme ya itu tadinya dia memang sudah diajarin juga cara Dasar menggambar. Dasar menggambar gitu. Yang si mobil ini beda lagi. Dia sebenarnya nggak ada punya dari kecilnya itu dia tidak punya skill menggambar itu tuh nggak ada. Jadi distimulus terus karena dia sering mengoceh tentang mobil, cerita mobil, kesukaannya mobil, lalu diarahkanlah oleh beliau untuk coba kamu tuangkan ke gambar sebanyak-banyaknya. Jadi dan itu mengasihkan buat dia. Jadi muncul kan lebih punya jiwa si lukisannya kita lihat. Karena apa? Dia memunculkan, dia tuangkan dalam bentuk apa yang dia rasa, apa yang dia pikir, dia
Tuangkan ke situ, tuangkan Iya, ke gambar. dituangkan di kanvas gitu. Dan semua karya dia itu hampir rata-rata ada mobil gitu. Ya, karena direkamnya itu ya Bu ya. Hah? Direkamnya semua itu mobil. Iya, direkamnya itu semua gitu. Ya itu keunikan mereka ini. Seperti Bapak bilang tadi bahwa konsistensi itu ya. Ya. Tapi justru bahkan seperti kita pun nggak konsistensi itu sangat susah ya. Ya. Berulang. Ya. Susah. Sedangkan si pelukis harus punya ciri khas ya. Nah, Seperti saya juga kan sekarang menekankan di warna supaya orang, saya ingin begini, lukisan saya tanpa nama orang tahu. Seperti juga penyanyi Bu ya. Iya. Suaranya kan harus Suaranya begitu udah ya, khas, ya, harus khas. gitu. Jadi orang harus Betul. mengenal satu pelukis dengan satu gambar tanpa melihat nama, orang udah tahu Ya. lukisan Darwin itu. Ya. Itu yang susah. ya Susah itu. seperti Raka ini ya, yang mobil Iya. pelukisnya namanya Iya. Raka. Itu mobil aja dia tuh. Jadi kita udah tahu oh ini Mobil. tasnya. Nah, ya seperti itu. Dan anak-anak ini memang kita selalu mengarahkan baik orang tuanya dan para pendamping dia juga, mereka juga ada satu pendampingnya yang memang secara khusus mendampingi memang pelukis juga gitu kan, dari seni rupa maksudnya. Kita coba arahkan juga supaya lebih keluar itu adalah si karakteristik si individu pelukis Ya. ini, bukan karena apa yang kita mau ajarkan tentang kitanya gitu. Misalnya jangan selalu melulu disuruh menggambar bunga, daun, begitu gitu kan. Hanya Jadi, pengenalan itu Bu. Hanya pengenalan kalau menurut pengenalan sih nggak apa-apa Iya. gitu. Tapi kan lambat laun kan makin kita temukan saya. Ya. bahwa dia itu ternyata betapa dia sulit untuk menciptakan imajinasi dia tentang daun, tapi malah kita Ya. yang lebih banyak membantu. Itu kan ya itu kan membohongi gitu kan. Jadi lebih baik kita memberi kebebasan Untuk berekspresi ya. ya berekspresi gitu. Iya itu. Dan saya lihat juga begitu. Kebanyakan nih misalnya dengan yang si pelukis galaksi ini ya, kalau dia saya beri kebebasan untuk dia berekspresi secara bebas, selalu yang kita lihat itu mungkin orang nggak melihat bentuk gambarnya harus jadi ini gitu, tapi tiba-tiba setelah itu ada wujudnya. Ya. Lebih semakin terasa Bu. Ada jadi lebih hidup gitu. Ya, pasti. Benar Pak? Ya, Halo? memang. Nah itu Pak yang kita ingin diskusikan Coba aja, Kak. setidaknya jadi bahan Masukan. masukan. Ya. Tentunya bahwa memang kemarin kami sangat bahagia dan senang sekali ketika ada beberapa lukisan yang dipilih, karena gini Pak, kami juga ingin ini dilakukan secara profesional, dimana tanpa melihat embel-embel latar belakang mereka. Dan itu kan Bapak berangkat dari melihat satu lukisan galaksi dan tidak tahu siapa yang melukis. Ya. Nah itu yang kami maksudkan, berbeda dengan misalnya sering juga kami temukan di latar belakangi oleh kasihani. Ya. Kami juga nggak butuh juga dikasihani kan, karena Kalau kasihan beli bisa begitu. iya. Iya, nah itu kan. Kalau kasihan jadi beli. Beli gitu aja. Kan. Banyaknya begitu, tapi kita kan juga nggak mau Iya, itu ya. kan Harus jadi- apresiasinya. Ya. jadinya seperti kita tuh hidupnya nggak bermanfaat gitu. Betul. Dalam perspektif quality hidup kita, kualitas Ya. hidup kita kan, kita kalau ketika lapar kita fight mencari kehidupan. Nah maksudnya perspektif keterbelakangan kita ini kan sebetulnya ketika kita tidak mampu mandiri atas diri kita sendiri. Nah, Ya. kami ingin itu hadir dalam perspektif yang lebih luas ke publik dalam melihat itu, supaya membuat sebuah antitesis terhadap pemahaman terhadap melihat mereka berdasarkan latar belakang yang didiagnosa tadi, bahwa memiliki keterbelakangan, bahwa tidak memiliki
ketidakmampuan. Bahkan yang lebih parah lagi itu adalah anak-anak yang dalam tanda kutip Down syndrome. bukan kutukan dan seterusnya. Nah, kita nggak ingin ke situ. Nah, hari ini kan waktu kita masuk ke sini itu diperlakukan profesional. Dimanapun kami juga, teman-teman ini juga punya home industry, segala semua mereka berproduksi. Sekarang juga lagi digarap coffee shop misalnya, mereka berproduksi. Itu kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan yang benar loh Pak. Kalau dari sisi ini produk kami nggak layak, jangan diterima. Jangan menerima karena kasihan itu mending nggak usah. Iya. Nah itu yang makanya, karena mereka juga nggak butuh dikasihani gitu. Jadi nah ini yang sebetulnya itu juga hal yang sama ketika seniman membuat suatu karya, banyak cerita kan. Orang beli puluhan juta dikasih uangnya dibakar. Ada bisa gitu dia, kalau dia sangat pendalaman kesenimanannya lebih tinggi kan. Jadi nggak ada urusan dengan nilai itu sebetulnya, tapi yang paling terpenting adalah nilai apresiasi kita gitu, apresiasi terhadap peristiwa, karena lukisan itu adalah kehidupan gitu kan. Peristiwa seni itu kan sebetulnya refleksi kehidupan. Nah itu yang kami maksud, yang kami lihat kemarin yang dipilih oleh Bapak tuh. Saya juga saya pikir dipilih oleh Bapak semua 6 itu. Tapi itu jadi bahan diskusi ke kami. Oh ini menarik ya, dipilih dengan waktu singkat-singkatnya, tapi ada nilai yang padahal masih banyak yang lain. Oh iya masih enggak Pak, maksudnya prosesnya ini bicara nilainya Pak, nilai bukan, akhirnya bukan bicara nilai angka nominal uang lagi itu. Ketika Bapak memilih dan lukisan itu maju ke depan, ini kayak tanaman subur gitu. Anaknya datang tadi, subur langsung berpengaruh. Persepsinya lebih Iya, keluar. seperti Bapak cerita tadi, lukisan Bapak masuk ke bukunya mana di bawah ya? Nih. Ini lukisan Bapak cerita tadi masuk sini langsung semangat kan? Dulu sempat vakum lama, lukisannya masuk sini jadi semangat. Nah, hal tersebut juga terjadi di kami, di komunitas, bahkan ke keluarga dan anaknya. Ketika kita juga kita foto lalu ini, padahal apalah ininya di depan itu sejajar dengan iya, dan sejajar dengan lukisan Bapak ya, benar nggak? Betul. Gitu loh. Dan dengan lukisan-lukisan yang lain, itu jadi sesuatu yang sangat menarik. Untuk itu dari kemarin mencari Bapak nih untuk diwawancara, cicak aja udah tepuk tangan ya. Dari kemarin nyari ini si Bapak itu kemana, karena nggak tahu. Wah ini kayaknya nih, makanya langsung sempat. 2 malam saya nggak tidur. Oh masa? Kenapa Pak? Karena display itu display ini kesulitannya itu begini, bukannya waktunya panjang. Waktunya panjang dari hari Senin minggu yang lalu kan. Display itu sebentar di situ. Udah beres itu, udah beres. Tadinya mau itu yang di depan itu, tadinya harus di belakang. Karena gedung VIP-nya sebelah sini. Harusnya. Justru yang stand-stand ini di depan harusnya. Okay. Karena si ruangnya selalu dipakai meeting, makanya di depan displaynya dibalik. Soalnya kalau keburu. Senin saya kesini ada yang pakai, ruangnya ada yang pakai. Selasa kosong katanya. Ternyata Selasa dipakai lagi. Pakai pihak yang lain. Pakai pihak lain, karena kan disewa kan itu. Hari Rabu baru kosong. Rabu Kamisnya mau dipakai lagi. Jadi saya cuma nempel di tembok aja, yang nggak ngeganggu. Jadi dikebut hari Sabtu kan kemarin. Padahal kalau dari pagi. Padahal kalau di sini dia lebih karena ruangnya lebih luas dan betul. Pasti lebih enak tanpa terganggu
oleh kursi-kursi itu kan, Iya. karena ada space yang ada space yang untuk ruangnya melihat lebih lukisan, kebentuk banget nih lukisan itu kan gitu. kadang nempel di sini lihatnya gimana, Sana kepisah, ya, terpisah secara tematiknya ya, terpisah. Nah tapi ya itu yang jelas apa namanya yang termotivasi atau tertarik bagi kami adalah pilihan lukisan tadi itu, Ya. Pak. Yang penting adalah Bapak juga mengucapkan bahwa saya nggak melihat latar belakang pelukisnya dan lain-lain sebagainya. Yang jelas karyanya menarik. gitu, Pak ya. Ada hal lain lagi, Pak, yang ingin disampaikan setidaknya karena rekaman ini akan kita presentasikan ke komunitas karena Ya. beberapa yang nggak hadir dan seterusnya. Gimana, Pak, untuk motivasi dan lain-lain sebagainya? Untuk ini penutup aja. Yang pasti yang hebat semua yang terlibat apa ya, seperti yang itu ya, yang ngajarin, yang memotivasi, itu yang hebat. Dari kemarin saya ngobrol sama teman saya yang angkatan di atas saya, angkatan di bawah saya, ngobrol, yang hebat pembimbingnya, yang bisa mengarahkan anak ke arah situ. Susah loh itu. Saya aja dulu pernah ngajarin anak-anak kecil ngegambar, susah, normal lah itu, susah. Apalagi ini yang punya keistimewaan seperti itu, pasti lebih susah dan butuh kesabaran ekstra. Ya, super ekstra. ya. Sangat. Betul. Sangat. Dan pendekatan di bidang seni sepertinya yang pernah saya baca, saya lihat itu lebih pas ya, Yeah. lebih pas musik, gambar. Untuk anak seperti itu lebih pas. Ya. Pintu masuknya, Pak. Ya, Pintu masuknya di sana karena aktivitasnya adalah yang disebut orang berteriak-teriak, ya. coret-coret yang katanya orang Yang nggak jelas. ya, Justru betul. itu yang memang saya latar belakang seni. Justru saya berada di sini awalnya berangkat dari ketika saya bertemu dan masuk melihat banyak orang melihat aktivitas yang ketidaksempurnaan itu dianggap bukan estetik gitu. Sedangkan perspektif seni, kita beraktivitas seni itu kan sebetulnya mencari yang ketidakbiasaan. Nah di situ saya melihat, wah ini nggak benar. Misalnya kita mengelola nada pals misalnya, ya kan? Padahal orang sering menyebutkan Iwan Fals misalnya. Nah Iwan Fals itu berangkat dari menciptakan lagu yang tidak biasa. Misalnya menyanyikan lagu akordnya yang do-nya itu nggak mungkin bisa dinyanyikin sama Agnes Monica. Karena Agnes itu udah do, oke, 1, 2, 3. Tapi kalau dikasih nada pals mampus dia. Coba Agnes kamu nyanyi lagu pals. Nah teman-teman ini wilayah nadanya adalah pals, wilayah gambarnya adalah yang tidak realistik. Ya tapi saya setuju tuh Pak, yang mengajarnya yang sebenarnya hebat gitu. Ya. Yang karena sebenarnya di samping mereka harus mencoba masuk ke dalam dunia anak-anak ini, mereka sendiri juga sambil mengelola kejiwaan mereka juga saling mengasah ya. Saling Iya, mengasah, Bu. gitu. Masukan. Terpontang-panting. Ya, baik yang mendampingi yang melukisnya gitu ya, yang biasanya mendampingi. Jadi di kami ini ada yang mendampingi untuk yang di perupanya, yang di seni lukisnya, seni krianya. Nah, yang seni lukis dan seni kria ini yang lebih banyak mendampingi itu kan memang orang tuanya dan ada siblingnya gitu kan, yang secara langsung siap untuk menjadi guru anak-anak ini. Dalam beliau nggak bisa hadir juga justru ranahnya di sini kan. Adalah salah satu ini prestasinya dia gitu, dimana dia bisa menghantar juga adik-adiknya ini sampai menjadi begini gitu kan. Walaupun dalam arti pengenalan pendekatan dia itu secara pertemanan, secara kakak adik gitu ya, yang mendampingi dalam perupa ini
dalam seni lukis dan kriya gitu. Ya memang nggak mudah, terutama yang saat dia mendampingi yang membuat si pelukis galaksi ini. Dia mendampingi anak ini luar biasa, penuh tantangan. Yang lain-lain sih lebih gampang dia. Dia mendampingi yang si perupa galaksi luar biasa, berdarah-darah juga tuh, tapi dia dengan tenang dia mendampingi gitu. Gitu. Kalau ini beliau lebih lagi nih. Kalau ini basicnya musik atau musik. Jadi, nah di musik itu lebih dibentuk lagi karakter mereka itu. Kalau saya nggak sebut musik Pak, tapi lebih pada bunyi sih. Tapi kalau perspektif umumnya musik tuh menjadi musyrik gitu. Tuh, seperti ini kan bikin seperti ini. Ya, ini punya Bapak. Ya. Yang dengan banyak pertimbangan itu. Tahun berapa nih Pak? Kemarin, tahun 2019. Tuh, ini abstrak. Seperti ya nggak jauh dari galaksi lah. Ya. Cuman dengan banyak pertimbangan. Dengan banyak pertimbangan tuh. Tuh. Lihat dulu bagus nggak ya ini, bagus nggak ya. Padahal harusnya natural aja. Iya. Ini yang kayak galaksi gitu kan? Iya. Coret-coret begitu. Si pelukis galaksi itu cenderung nih, tadi dia ada melukis bebas, maksudnya on the spot. Itu kan semuanya kan anak-anak pada melukis dengan ini, semuanya pada bingung membuat garis lurus dan segala macam gitu. Yang dia pikir adalah dia yang depan dia ada kuas, ada kanvas, ada pewarna, dan ininya dan satu ada yang mendampingi dia tadi cuman pegangkan warna. Karena nggak ada meja ininya kan, udah ya dia tinggal mengambil ininya mau, jadi bentuknya juga bagus, unik. Karena dia hanya bisa membuat itu. Bukan hanya bisa, tapi artistiknya di situ. Kalau sekarang kan bahasanya kan udah keren, udah menaikkan si pelukis galaksi dengan ini kan istilah keren ya kan, artistik ya. Artistiknya di situ. Iya. Makanya sekarang udah bahasanya udah beda kan. Gitu harusnya saya lebih harus memposisikan betul. Lebih belajar dari anak seperti itu ya. Lebih bebas, berekspresi, tanpa dipengaruhi itu. Itu yang Bapak bilang tadi ya. Yang keaslian, kemurnian mereka berekspresi itu loh. Kalau saya dan kita belum tentu, banyak pertimbangan kan. Dan kita belum tentu bisa semurni itu. Betul. Mikir heula ya Pak. Ya warnanya kumaha ya. Nah, itu udah itu yang maksud Bapak. Itu mengurangi nilai estetika sama itu ekspresinya. Betul. Jadi kalau kita tahan justru jadi mengurangi estetika dan ininya udah ada ekspresi. Setan di situ. Ini bercanda aja pemirsa ya. Satu lagi saya masih ada yang seperti itu. Udah ada setan yang terkutuk di situ. Ya, mau ambil warna putih di bisiknya warna merah, nah itu. Tapi kalau mereka nggak ada urusan sama bisikan itu. Betul. Ciprat. Apa, seperti apa, hasilnya seperti apa, dia nggak tahu. Nanti mungkin ya Bapak bisa lihat ada salah satu lukisannya, nanti kita kesana deh. Ada salah satu lukisannya yang di pojok yang paling depan, di pojok. Yang itu ya. Itu Bapak udah lihat? Udah lihat kemarin. Tadi mau dipilih sama saya itu, cuman nantilah itu gelombang kedua. Yang mana? Yang ujung. Yang ujung foto. Judulnya foto itu. Foto juga itu. Maksudnya judulnya foto, Pak. Nah, foto itu. beres gambar dia yang nyebutin. Dia yang kasih judul itu. Dia yang kasih judul. Setelah Galaksi Bapak pilihan keduanya itu. Itu. Ya, itu bagus. Oke. Dilihat dari bagusnya itu apanya, Pak? Dari warna, saya lihat dari warna. Warnanya bagus, terus itu lagi tren sekarang, Bu. Yang lagi tren sekarang. Oh, gitu. Bapak tahu cara si pelukis ini mengerjakannya? Kalau itu saya nggak tahu. Kalau saya itu saya tahu. Kalau saya ceritakan, Bapak pasti makin lebih terheran-heran lagi. Pasti. Iya kan? Coba kasih lihat. Proses caranya itu memang antik. Ya, proses
si pelukis ini Biasanya kalau pelukis itu cenderung Pasti begini. gimana? Dia ngegambar Aha. tanpa disadari itu cicetnya meleleh ke bawah. Ya. Nggak gitu. Nggak Bukan. enggak benar. Enggak, dengar dulu. Oke. Maksudnya si Bapak ini taruh kanvas, dia Oke. taruh ini meleleh. Cet, kan? tanpa Berdiri kanvasnya. tanpa disengaja kan itu. Bapaknya berdiri. Ya. Nah, Oke. Oke, Enggak apa-apa, terus? Bapak. Oke, terus? Analisa Nah, aja itu. dulu, Pak. Kalau Dianalisa dulu saya aja, Pak. sengaja dikasih warna lebih tebal, banyak, saya semprot supaya meleleh. Karena itu ada paham Ya, tekniknya. itu, iya. Kan gitu, ya Pak Iya. ya. Kalau ini enggak. Ya justru itu kan Kan unik kan? nggak kepikir sama dia Iya. itu bakal begitu, enggak kan? Enggak. Iya. Kalau kita kan artinya Bapak bisa tahu bahwa saya mau motifnya tuh begini, modelnya Ya. lagi trennya. Saya akan berikan lebih banyak. Terus ada tekniknya, Ya. semprot gitu kan. Ya. Nah, kita kan nggak ngajarin dia menjadi turun begitu. Betul. Iya kan? Iya. Saya waktu pertama kali juga ngelihat karyanya dengan begitu munculnya, yang saya amatin, wah ini keren. Apalagi ketika saya mengamati prosesnya. Jadi hasilnya aja tuh udah sesuatu yang berarti saya itu juga penikmat seni rupa juga ini berarti Penikmat. ya. Kayak orang Penikmat. minum kopi Betul. kan. Minum kopi itu kan disebutnya penikmat, justru itu mereka. Jadi prosesnya kalau makin dilihat proses cara melakukannya itu yang paling ini, Iya. paling Harus ada demo melukisnya itu paling apa ada demo di videonya ya. Iya. Saya itu Ada saya demonya. saya kadang diminta seperti itu, Bu. Saya kadang diminta untuk demo melukis di video gitu kan. Untuk tampilkan di medsos ya. Cuman saya enggak lah. Karena kadang-kadang seperti apa ya itu ya, kalau bukannya dapurnya kelihatan, cuman ekspresi kitanya kan beda. Kadang saya kan diberdiriin bawah, jadi untuk di shoot seperti itu enggak lah. Proses juga nggak itu ya, hasil akhirnya aja gitu, yang harus diketahui. Saya kalau itu kan sengaja seperti ini dengan banyak pertimbangan untuk menggambar seperti ini. Itu nggak sekali jadi langsung jadi seperti itu, Bu. Iya. Kadang ada warna yang diulang, diblok kembali, diulang lagi, karena memang komposisinya yang diperhatikan komposisi warnanya. Kebanyakannya ada yang Mending anak kecil, karena saya suka anak kecil yang gambar, Iya. Jujur. lebih bebas, lebih enak lah. Dulu saya banyak punya, kalau saya gambar anak kecil, anak SD saya kalau itu lagi itu ke sebuah SD bawa kertas, bawa warna, ada Iya kan, mau dia- gambar. ini dia menggambar nih tadi. Tuh di sana tadi. Oh iya. Nah ini yang si pelukis si galaksi itu. Oh, Anak itu si warna itu bagus tuh. anak si ibu nih. Itu yang gambar itu bagus. Saya belum tuh bisa itu. Ya. Disengajain seperti itu, saya dengan gradasi warna yang sama. Hmm? Artinya kejar ke situ ya, Kak. Iya. Kalau kita mengejar bahwa kan kadang-kadang orang bicara ke teknik kan, Ya. bahwa mengumpamakan bahwa teknik menggambar realistik itu adalah susah gitu kan. Nah, sekarang perspektif yang ini kita kejar dalam perspektif dari sisi polanya, pencampuran warnanya. Kan itu kan apa namanya, handmade kan. Ya. Jadi kalau diulang lagi udah Nggak bisa. gradasinya udah berubah. Ya, betul. Nah, justru itu yang tingkatan sulitnya. Kecuali kalau saya yang tahu, kalau mau sama sekalian bikinnya banyak. 4 Ini kanvas proses dia sekalian gambar. bikin. Nah, itu sekalian. Sama. Ini proses dia gambar yang kuning gitu. Bukan gambar ini berarti, bukan melukis. Dari kertas minyak, dia remas, Tempel. terus dia uraikan pelan-pelan, sobek kan. Lalu ada cat warna yang ininya, terus dia pilih. Ambil warnanya. Segala macam dia campur. Jadilah hijau. Lalu dia ini kadang ada ditaruh bisa pakai tangan, terus ada yang pakai
balon waktu itu. Nah, itu dia benerin. Itu yang sobek. Jadi Jadinya yang mana sosoknya yang kayak foto? gitu. Ya. Jadinya yang foto jadinya. Yang foto. Udah tahu yang di depan. Yang depan yang kuning kan? Udah lihat Tahu. kan? Iya, itu jadi. Udah. Tuh. Kalau dibalik jadi celana, dibalik ke atas jadi. Oh. Nah, dia hanya bisa membuat melukis itu dengan Bukan hanya menggunakan bisa. totol-totol gitu, bukan hanya bisa artistiknya begitu. Iya. Nah, gayanya bahasanya sekarang udah beda kan. Padahal kalau orang tua itu sengaja gitu. Sengaja. Ya, Dengan pertimbangan seperti itu. Beda sama anak itu. betul. Emang kemampuannya di situ kan. Iya. Kalau orang tua pasti dia mampu Jangan. menggambar. Kurang. Ambillah tuh gambar ini. Enggak, kalau Warna saya ini. enggak. Saya waktu saya mendampingi dia, melihat aja dia. Nah, itu tuh Pak. Dia remas tuh. Ekspresi dia seperti itu. Ya. Lalu dia buka pelan-pelan kan. Dia juga takut sobek dan berhati-hati juga. Ini lagi masa pandemi ini. Dia tidak ada kegiatan di luar, jadi di rumah. Ya, sip. Kita mungkin sampai di situ aja dulu. Ya, terima kasih Pak ya Sama-sama. atas sharing hari ini. Iya. Seniman-seniman. Kayak gini lah, Mak. Ada orang sengaja membuat halusinasi dengan cara salah satunya ada pakai obat, ada pakai segala macam. Ya. Tapi kalau orang seni, saya itu belajar mata kuliahnya bagaimana kita bermain peran. Artinya untuk bisa mencapai pada halusinasi seperti itu, bahasa halusinasi di sini interpretasi kita menjiwai sebuah karya, berproses karya. Mereka biasanya dibantu dengan hal-hal yang biasanya orang pakai yang tidak baik. Tapi ada juga yang baik, yang berproses secara yang dilatih dengan kuliah, dengan latihan, dengan teater, dengan segala macam. Itu udah biasa. Dan ada juga yang memang secara alamiah, secara kodrat sebenarnya itu mah karunia. Kalau saya sebaliknya sebenarnya. Kalau saya malah memandang seperti ya adik-adik yang spesialis ini itu anugerah. Kalau menurut saya pribadi nggak tahu penilaian yang lain. Jadi bukan sebuah kekurangan, karena banyak orang juga, apalagi para seniman ingin berproses sama seperti mereka. Coba cek. Iya. Ada salah satunya kan ekspresif. Bahasa ekspresif itu mereka yang tadinya mempelajari anatomi yang ideal, pada ujung-ujungnya mereka jadi ekspresif. Apaan dia aja ekspresif. Apaan itu kan dia realisnya keren banget, wow, keren banget, menguasai banget. Tapi yang dia olah, yang dia kemukakan ke dunia, keluar atau ke masyarakat, itu ekspresinya. Artinya hidup itu tidak ada terlalu banyak aturan gitu, seperti itu. Sedangkan kawan-kawan ada ini kan udah seperti itu. Sangat abstrak. Dan itu hampir rata-rata para seniman. Ya apa namanya? Kan sambil ngobrol sekalian nih. Kemarin kan ada 6 karya ya. Iya. 6 karya ini Yang dipajang ada di 4 sini. karya dipilih oleh Kang Ismet. Ya. 4. Yang sisanya kan Kang Ya. ya pengen respon pendapat soal karya itu. Yang akan pilih itu foto karya Ivan yang kuning dan galaksi. Yeah. Dan satu lagi mobil ya, Yeah. Raka. Nah itu gimana kan pendapatnya? Ya, Kenapa memilih? sebenarnya sebuah sama dalam pertama interpretasi. Jadi kita menghayati. Kalau kita sedang berproses, kita sendiri memproses ya. Berarti kita menghayati sejauh mana imajinasi kita untuk mentransfer keinginan pikiran kita ke sebuah karya. Nah kalau kemarin prosesnya adalah saya melihat, merasakan kalau saya jadi dia gimana itu kan. Jadi kita ada semacam empati. Jadi saya itu keluar dari diri saya sendiri. Saya
menjadi siapa yang melukis ini, apa sih sebenarnya yang dia inginkan, satu. Kedua, dari sisi estetika ruang, dari sisi warna, kita milih warna-warna yang istilahnya kontras dengan ini kan coklat lebih salah satunya itu. Kalau pameran itu tetap ada pertimbangan estetika yang didasari, salah satunya yang bisa kita tebak atau kita bisa analisa patokannya di warna. Udah warna, bentuk, terus ukuran. Makanya di sini ukurannya hampir rata. Kalau yang kecil kita pisahin, coba itu juga yang kecil kayu kan, karena kayu nggak ada yang besar, kayu ukuran. Itu hampir rata, nggak jomplangnya nggak jauh kan. Pertama, yang kedua ukuran, yang ketiga satu penjiwaan, kedua warna, ketiga estetika ukuran, dan yang terakhir ya kalau kemarin Pak Hari Dawarin ikut mengkurasi. Intinya secara keseluruhan tadi juga udah diungkapkannya bahwa itu sangat, ya istilahnya kalau bahasa kita tuh sangat dahsyat ya, karena tanpa kita sadari dunia tertentu ya yang sedang mereka geluti itu sampai saat ini para ahli malah paranormal pun sedang masih bermain di wilayah itu. Dan saya pribadi sebenarnya udah lama bermain di wilayah itu sebenarnya. Saya ada beberapa karya yang saya buat, bukan saja di lukisan, saya ada di musik juga. Sebenarnya kemarin suatu saat nanti kita kolaborasi bareng saya ya, yang kemarin musik-musik itu. Saya tiap hari pasti menciptakan satu karya musik selain lukisan. Saya pribadi seperti itu karena ada ruang tertentu yang kita bisa bermain. Cuman bedanya kita diolah, diatur waktunya kapan. Sebenarnya kita berproses sama dengan mereka. Itu yang. Nah, ketika mereka sudah, kan kalau kita mah disetting, mereka tidak, itu masalahnya. Itu yang saya bilang dahsyat. Dahsyatnya itu. Ya. Luar Itu yang biasa. tidak bisa. Itu mah kan karunia Tuhan. Apakah, maaf ya, seorang ibu ketika melahirkan anaknya A atau B hasilnya dia ganteng apa enggak, dia hitam atau putih, apa kita akan menolak? Ya enggak, tetap kita harus bersyukur apapun itu. Saya juga punya ponakan dulu pas lahir kakinya dia kayak gini. Saya sendiri yang 3 tahun kata dokter ini obatnya mahal Bu ya, harus dioperasi. Saya 3 tahun di ini aja sampai saya gendong sampai kakinya jadi bagus lagi. Itu ada terjadi seperti itu, proses kayak itu fisik ya. Artinya apapun itu tetap kita harus bisa mensyukuri. Jangan menjadi hal itu jadi kekurangan. Kalau selamanya kita apapun yang sama Tuhan kasih ke kita menjadi sebuah kekurangan, pertanyaannya kapan kita mau bersyukur kan? Kalau saya begitu, apapun itu. Sakit terus. Jangankan anak kita, nyamuk aja yang jelas dia ke kita gigit, apa nyebarin virus, itu pasti ada manfaatnya. Allah menciptakan nyamuk aja itu pasti tidak sia-sia. Ada yang diuntungkan, toko obat nyamuk kan udah jelas diuntungkan, banyak kan, iya itu. Jadi saya berpikiran yang simpelnya seperti itu kalau untuk menyikapi mereka. Apalagi bicara ruang seni rupanya, wah makin luas lagi. Saya hanya baru bicara dari sisi psikologi, sisi sosial. Itu saya baru bicara di wilayah itu kan. Belum ke sisi seni rupanya, warna yang mereka buat, hijaunya seperti apa. Itu kan belum. Lebih gila lagi sebenarnya. Seru ya. Kayak kemarin ada yang sebelah kiri itu yang dia bikin siluet itu kan, ya. Ada siluet garis gitu kan. Itu saya pengen banget gitu. Cuman waktunya ini biasa. Ini rencana kita. Saya tuh yang saya bilang kemarin baru 5 karya. Kita kupas karya siapa, judulnya apa, ini apa, ceritanya apa, konsep karyanya apa. Saya tuh tiap hari selalu berjalan ke perupa-perupa yang peserta minta konsep karya. Saya nanti bahas, terjemahin pakai bahasa Inggris sama bahasa Rusia. Ini kan dikirim nanti saya ke Rusia sama Galeri Christie. Pas karya lah ini obrolannya. Dan saya juga pengennya nanti karya-karya adik-adik ini semua saya pengen begitu rencananya. Cuman ya pertama mungkin waktu, kedua ya saya bilang kita masih banyak momentum ke depan. Yang pertama kita akan lebih tepat, kedua kita lebih akurat, ketiga kita lebih dalam pembahasannya. Kalau kita ini kan anggap perkenalan, 4 hari kita perkenalan. Sebenarnya kan, oh ini gaya saya sama kawan-kawan ketahu pengennya begini gaya pamerannya. Yeah. Kita pun tahu kapas begini ada potensi yang nanti kita akan review semua.
Tapi saya yakin dengan 4 hari ini itu jelas tidak cukup, seminggu tidak cukup. Apa jawabannya harus berkelanjutan? Apakah kawan-kawan juga udah beres pameran, udah selesai nggak pindah anak lagi? Enggak kan? Terus, nah artinya Justru kita harus ada peningkatan yang progres yang kita lihat dari evaluasi kita. Kita pun sama. Jadi kita akan insya Allah ya akan makin yang tadi saya bilang makin luas, makin dalam, sehingga pamerannya itu esensinya makin punya nyawa lah. Kalau bahasa orang seni itu ada esensi yang kuat gitu. Pameran itu apa gitu, bukan sekedar nampilin karya. Betul, ya. Kalau cuma nampilin karya, ya udah di Facebook beres. Tapi kan yang saya di sini tuh banyak esensi pameran, silaturahmi, kok sampai tahu. Makanya saya pun sebenarnya pameran itu idealnya tuh pelukisnya semua ada, idealnya. Ini ke pelukis kirim udah gitu, pembukaan pulang gitu kan. Bagusnya dia ada sebetulnya. Kalau saya pameran biasanya saya tungguin seminggu sehingga dia bisa berinteraksi dengan yang pemirsa. Dia akan tahu lukisan ini efeknya gimana kan gitu. Karena rata-rata kalau zaman sekarang ya saya lihat mungkin esensi pamerannya begitu. Kirim karya udah jarang ditungguin. Padahal sebenarnya kalau dia pengen tahu efek dari yang dia lukis itu pesannya seperti apa, dia akan lebih tahu. Malahan banyak pengalaman pelukis yang lukisannya terjual, rata-rata kolektor atau pembeli itu biasanya ada yang tertarik gara-gara karakter pelukisnya, bukan karena lukisannya. Ada banyak cerita. Salah satunya Ibu Rukmini Apandi, dia tokoh ya, anaknya Pak Apandi. Dia cerita ke saya waktu pameran baru ngobrol. Itu salah satu tips bahwa seorang pelukis itu rata-rata ya harus bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab ketika melukis, berproses, berpameran sampai selesai. Malah kalau yang sisi yang sedang kita kembangkan Bu ya, saya ingin menekankan sisi kualitas. Jangan sampai begini, harga lukisan ratusan juta, 1 tahun pudar warnanya karena catnya. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Kalau saya itu udah ya sekarang kita ingin menekankan kepada pelukis dari sisi kualitas. Jangan sampai mentang-mentang ekspresi catnya biasa, ya itu boleh-boleh aja. Cuman kan sayang ketika lukisan harganya 1M, tahu-tahu suatu saat dia pudar, kan nanti pembeli juga kecewa. Ya itu salah satu. Walaupun memang banyak pertimbangan estetis yang lain yang tidak menggarisbawahi masalah bahan, tapi untuk saat ini di kondisi modern seperti ini rata-rata orang akan mempertimbangkan hal-hal itu kan. Biasanya kan kayak frame juga, kayak yang profesional sisi frame juga harus benar-benar beda sama yang kelas ini kan. Ibaratnya harga ya memadai. Pak ya. Iya. Termasuk tempat kan banyak sebenarnya, banyak pertimbangan sehingga esensi pamerannya mulai karyanya, pelukisnya itu benar-benar pada posisi yang pas. Itu yang kadang orang tidak untuk saat ini ya. Kalau yang sudah profesional ya contohnya di salah satu galeri yang sudah keren-keren ya, itu pasti mereka udah mempertimbangkan hal itu. Pilihan karyanya pun yang bagus-bagus, yang benar-benar oke gitu. Bicara tentang kualitas itu tadi ya, kualitas dari materialnya itu ya, Kang ya. Berarti itu memang harus dipertimbangkan dan dipertimbangkan juga jelas, gitu ya. Jelas. Karena sama kan, halnya kita balap Bu. Maaf kalau Rossi aja motornya sama 250 cc. Terus yang dijual di pasaran paling tinggi itu 60 juta lah contoh dengan cc 250 cc. Tapi kenapa harga motor Rossi 30 miliar? Karena buat balap beda, bahannya juga beda, sampai wear packnya beda, helmnya aja yang berapa ya? Sekian ratus juta. Mungkin kalau kita beli yang helm Arai asli 30 juta, mungkin Rossi pakai yang 150 juta ya. Beda posisinya buat balap kan, harus benar-benar yang nomor 1 gitu. Saya pikir karya seni pun dipastikan saya berprinsip atau menekankan untuk dipertimbangkan, karena saya yakin itu akan menambah nilai yang cukup signifikan. Itu banyak loh Bu yang kemarin juga itu saya cerita dari beberapa obrolan seniman yang pernah terjual harga ratusan juta ke atas, sampai saya sama buyer
medianya pun pernah ngobrol, saya cerita banyak ya, saya ambil ternyata saya setuju bahwa pertimbangan material itu cukup harus dipertimbangkan baik gitu kan. Contoh begini, karya lukisan bagus, kanvasnya jalankan saya kan, sayang banget kan, dapetnya cepet laku kan. Kanvas atau bingkainya nyasar ya. Sayang gitu. Iya, benar. Nah, nyambung ya ini yang terakhir. Ketika material kita kan orang yang biasa berpikir bahwa material dipertimbangkan. Terus karya juga kan dipertimbangkan. Ini karya kita akan melukis bagus apa enggak? Ada kan kalau orang yang biasa. Tapi kalau mereka nggak pernah berpertimbangan. Mereka ekspresif aja, dia mau melukis sok, dia dikasih jangankan kanvas, kertas, kasih itu apa, kayu pun dia pasti lukis kan mereka. Artinya tidak ada pengkondisian. Nah itu yang saya bilang dahsyat. Berarti di sini pembimbing harus bisa paham bahwa pengkondisian harus tetap ada sehingga dia akan menghasilkan karya yang sedangkan mereka setiap waktu imajinasinya itu yang harus kita bisa mewadahi. Itu yang maksud saya dahsyat. Mungkin akan berapa kanvas yang nanti di kapas disediakan buat mereka. Dan kanvasnya pun kalau saya rasa ya minimal standarin aja 1 meter atau 80-60, jangan yang kecil teman. Saya rasa mereka akan semakin all out gitu. Kalau perlu, ini kan ada taman sih kepikiran nanti kita kanvasnya ini mereka guli-guli pakai cat. Saya dulu gitu, saya ngalamin. Jadi pangeran biru dulu tuh waktu di Bandung. Kalau Bandung ada acara wisuda, saya selalu jadi pangeran biru. Nggak tahu tuh saya nggak bocet 1 ember. Udah turun nggak ada yang tahu. Nggak pakai baju apa. Itu pengen ya, itu kan pengkondisian. Sedangkan mereka kan nggak. Kita yang mengkondisikan. Akan makin, menurut saya akan makin dahsyat lagi. Cuma ruangnya harus kita kasih. Segitu ya. Iya, Kang, makasih. Mudah-mudahan ke depan makin. Nanti kita kontak-kontak lagi. Iya. Ya sekali lagi saya mohon maaf ya kalaupun apa yang kita sajikan di sini penerimaannya kurang berkenan, dan apabila ada sikap kita juga kawan-kawan pasti ada kekurangan, saya minta maaf ya. Masuk tadi saya bukan sok pinter apa, ini hanya sharing aja gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling mendapatkan manfaatnya, termasuk saya bisa ngomong gini pun karena ada kapas. Mungkin kalau saya nggak ada kapas saya nggak ngomong kayak tadi ya, jadi saling menstimulus gitu pada akhirnya. Makasih, Kang. Terima kasih. Bisa seperti itu. Aduh anak itu, saya belum tentu bisa seperti itu. Iya Pak. Keren. Bukan keren lagi, Bu. Bukan keren lagi. Paul apa? Saya tuh Paul dan Dendi. Keren. Tepuk tangan. Saya selalu tadi berdiri dari awal. Ya, saya tadi waktu pembukaan saya nggak ada di sini, paling ya, di belakang. saya tadi lihat Bapak berdiri terus. Ya, Pak. Mas, bisa seperti itu. Saya belum tentu bisa. Oke. Ya, saya juga nggak bisa, Pak. Saya juga. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nggak bisa berkata-kata apapun saya. Oh, gitu, Pak. Seandainya di sini banyak yang melihat, Ini yang keren nih pelukis. banyak data-data yang terjadi. Iya, Pak. Betul. Terima kasih sekali. Saya ucapkan terima kasih. Iya, Mas. Saya nggak bisa apa-apa. Ya. Saya nggak bisa apa. Tapi Anda kalian, saya nggak pernah seumur hidup saya meneteskan air mata. Tapi di sini, katanya seniman paling antang meneteskan air mata. Tapi saya, saudara pun mati, saya nggak pernah menangis. Wow. Nggak pernah. Wow. Tapi Ini berdiri di sini saya sampai. saya harus berdiri nih. Betul. Ini luar biasa. Nggak pernah saya itu. Keren, pakai Z-nya Saudara saya sendiri, kakek saya meninggal nggak pernah. Tapi saya melihat di sini barusan. Tadinya nggak mampu saya untuk berkata-kata, nggak mampu. Tapi disuruh itu saya tetap seperti. Wow. Mudah-mudahan jadi sesuatu buat Saya kita. yang berterima kasih. Soalnya dari saya tadi. bukan ibu, tapi saya yang berterima kasih. Oh. Saya yang berterima kasih. Anda bisa seperti itu, saya salut. Saya senang berkarya. Saya senang berkarya. Dari kecil saya senang berkarya sampai sekarang umur 60 tahun lagi. Tapi Anda itu memukau saya sih. Memukau sekali Anda itu bisa. Paul,
Sip. Sip. Dendi. Dendi. Sip. Dendi keren. Ya. Teruskan. Teruskan perjuanganmu. Teruskan. Oh. Berkaryamu teruskan. Teruskan ya. Barusan Bapak sebutkan teruskan perjuangan. Wow. Teruskan perjuangan Saya keren. nggak bisa. Saya merinding. Pernah saya belajar musik, tapi bukan bagian saya. Kata teman saya berat maning. Wow. Saya senang musik dari dulu. Senang. Oke. Kenapa Bapak terucap teruskan perjuangan, Pak? Ya, bagus. Oke. Bagus, potensi. Potensi banget. ya. Potensi. Thank you. Saya saja nggak bisa. Wow. Saya nggak bisa terus terang. Terus terang. Oke. Nah, ini- Soalnya dari tadi saya juga main sambil melihat ini Bapak fokus dari tadi di situ. Saya lupa Bapak sempat ngasih sambutan tadi. Tapi keren ya. Terima kasih Pak. Ini spirit. Mudah-mudahan ya. Thank you Pak. Terima kasih. Thank you. Oh, Den, ya. Bagus. Terima kasih. Tekan 2 jempol terus ya. Ya. Bermusik terus. Terima kasih, Bu. Oh ya Pak. Kelompok Kapas saya berterima Ya. kasih di salon. Insya Allah. Ketemu lagi. Paul sudah punya album, punya video klip ada. Waduh. Mungkin bisa lihat bisa search di YouTube Kapas Indonesia, KPAS Indonesia, bisa lihat karya Paul di situ. Oke, kelompok Kapas. Jadi teman-teman, kawan-kawan ini juga memproduksi karya, Pak. Ya, baik karya lukisan. Nah, tadi Pak, karena Bapak kan latar belakang seni murni ya, melukis ya. Atau apa tadi Pak? Itu lukisan saya yang tradisional, yang dari saya. Oh ini. Ya, bukan dari kanvas, saya kulit kayu itu. Nah, Terus bambu. Oke. Terus menik batik saya itu. wow, tepuk tangan dulu Bapak. Ini sekarang luar lokal. biasa nih, maestro nih. Maestro nih, kita pengen dengar Pak. Bapak lihat karya kawan-kawan kita gimana Pak? Logam saya Pandangan? lagi, pakai logam sekarang. Bukan di sini. Saya orang Garut. Orang Garut. Ini Pak, saya mau tanya, Bapak lihat karya kawan-kawan ini? Udah lihat Pak? Mobil-mobil. Oke, gimana menurut Bapak? Wah, luar Betul, biasa. Pak? Betul. Bagus sekali. Punya cerita mungkin dia sendiri. Oke, Tapi berbagai persepsi berbeda ya. oke. Saya lihat dengan mobil-mobil keceriaan. Betul. Keceriaan. Keceriaan menurut saya pribadi. Yang mobil ya? Iya, yang mobil itu banyak mobil itu. Wah. Oke. Iya, menurut saya itu pribadi keceriaan anak. Oke. Kalau yang lainnya Pak, di sana ada yang Ada, ya. yang Bapak lihat tadi apa aja? Yang selain itu dan saya paling fokus kepada mobil saya pun. Oh, Pak. karya Sirakat tuh. Itu apa? Karya Raka. Dia nggak datang hari ini, tapi Tapi semuanya juga dilihat. oke. Karena dari mobil itu banyak, maka saya tuh Ya. banyak perhatiannya gitu. Nggak apa-apa Pak. Jadi Ya, saya pengen banyak nih, saya satu pengen persatu. gini Pak. Saya Satu pengen persatu. gini. Saya pengen gini bahwa Bapak melihat secara profesional, secara otentik, bukan kita melihat labeling. Iya, iya. Tapi saya pengen bertanya itu supaya kita punya daya ukur bahwa teman-teman punya karya itu bagus nggak sih? Kalau kita memproduksi kan setidaknya bahwa secara estetik tentu memiliki capaian dan perspektif masing-masing. Tapi dari pribadi Bapak suka yang mobil gitu Pak. Semuanya suka. Semuanya suka. Tapi ada yang paling kami suka kan. Iya. Nah, itu diantaranya. Ya gini ya, yang namanya lukisan ataupun gambar tidak ada yang bagus. Yang tidak bagus, yang tidak membuat. Nah, eta cici moe-nya. Ya, Eta kumaha Pak? itu Lamun relatif. cici moe. Relatif. Yang namanya bagus atau tidaknya itu. relatif. Terus, Yang keren. tidak bagus itu sekali lagi yang tidak membuat. Keren. Itu Tangan yang nih. tidak bagus menurut saya. Keren. Betul. Itu kan ya. Spiritnya luar biasa Bapak. Tapi tadi ke testimoni sedikit yang punya mobil tadi Pak. Yang mobil Pak, testimoni kita bisa kirim soalnya anaknya nggak datang Pak. Nggak boleh di sini aja Pak. Gimana? Yang soal mobil tadi, Ya, menurut Bapak. saya semuanya juga lihat, kemudian satu persatu lihat, kemudian kenapa saya tuh lihat mobil itu karena objeknya itu banyak mobil. Oh ini menandakan persepsi berbeda-beda kan ya. Ya. Saya awalnya juga ini apa maksudnya, ini apa maksudnya. Setiap seniman itu ataupun orang memberikan pendapat masing-masing. Ya silakan mendapat masing-masing. Kalau menurut saya itu ya dari goresan pertama terus konsisten hebat ini anak. Ya. Saya juga sebagai ya pelupar belum tentu dia seperti dia. Ya, imajinasinya udah wah menurut saya pribadi
Ya pribadi, mungkin persepsi bagi seniman yang lain beda-beda. Tadi yang Bapak bilang apa nuansanya apa? Keceriaan, Keceriaan. menurut saya pribadi, Oke. karena banyak itu Mobilnya. itu keceriaan anak. Oke. Memang kebetulan psikologisnya ini senang banget sama mobil, Pak. Bapak nanya tentang mobil-mobil tuh Range Rover tuh tahun berapa dia tahu banget, Pak. Itu kan Kecerdasan dia di setiap sana. orang itu mempunyai Kecerdasannya. keahlian masing-masing. Oke. Setiap orang itu Luar biasa. Setiap orang itu Oh. ya. Saya bisa melukis tapi nggak bisa main musik. Tapi walaupun belajar saya. Tapi kenapa? Tapi dia bisa main musik, bisa menggambar, itu kan lengkap. Lengkap. Paul bisa main musik dan bisa Enggak, menggambar. berarti kan jemputan dia Iya. tahu. Belum tentu. Belum tentu kita bisa Anak juga. SMA juga tahu jemputan, ada yang tahu, ada yang tidak. Ya benar. Betul. Nah menurut saya dia itu pandai, itu bagus sekali karya-karyanya. Keren. Bajunya Iya. keren, Siap. keren menurut saya. Ya, Ya pokoknya semuanya itu keren. keren. Saya Thank you. peduli. Bapak juga keren ya. Ya, Oke. sebut keren bagaimana orang yang menanggapnya. Amin. Kita selalu menyebarkan Ya berdoa, berdoa. terus Anda itu sehat, sehat, Amin. ya panjang usianya. Karena dengan silaturahmi ini mungkin memperpanjang daripada usia kita. Amin. Kita tidak tahu bertemu, ya dengan takdir Allah kan kita bisa bertemu dengan kelompok kapas. Itu perantaranya siapa? Kang Jen. Kang Jen. Ya, thank you Kang Jen. Seluruh Betul. panitia yang mempertemukan. Ini sebetulnya yang Kang Jen bilang tadi silaturahmi itu tercipta seperti ini. Iya, betul. Karena Thank you. Ini Insya luar Allah, biasa. nanti kalau ada waktu saya pergi ke Bandung itu ingin cari alamat main ke sana. Oh siapa? Main. Mangga Pak. Iya. Galerinya galeri pamerannya. Ya berhadapan sama Sana. kamera dengan anak-anak saya itu yang Peradaban. ya. Iya. Ya, saya itu bambu karena bambu lukisan bambu. Iya. Karena kata Pak Jen apa saja bawaan. Kita nanti di Bandung. Sebetulnya Ya. juga dibimbing juga oleh Bu Esa. Iya. Ya Di- salam aja untuk Bu Esa. Iya, Ada dibimbing datang juga. sini. Bu Esa nggak datang ya? Ya salam aja. Ya. Saya salut kepada Bu Esa. Ya. Ya. Itu justru dari Bu Esa lah yang sebetulnya Ya, itu. menyambungkan silaturahmi ini. Terima kasih luar biasa. Kami sangat senang sekali teman-teman ini ketika datang mereka lihat si Tete nyambut. Ya, Bu. Ini mereka senang sekali Pak. Mudah-mudahan. Thank you. Spirit dan Garut mempunyai spirit yang sangat kuat. Kita doakan Garut seni segala macam keseniannya terutama di Rupa lebih maju dan berkembang ya. Panjang umur. Ya, mudah-mudahan juga kelompok Kapas nanti kapan-kapan main lagi ke Garut ada suatu acara yang lebih biar lagi. Wih. Ini anak Paul nyanyi lagi. Ya, nanti undang Paul ya. Ya, wih. Kemudian teman-teman yang tidak datang melukis di sini. Wih, keren. Kita diundang lagi loh. Nanti bisa Pak Jen itu nanti Siap. fasilitasinya. Siap. Terima Oke. kasih Bu semua. Atur nuhun Pak, atur nuhun pisan, atur nuhun pisan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Spirit yang luar biasa ya. Spirit yang luar biasa dari Bapak. Ibu jagain ya. Soal spirit yang luar biasa dari Bapak ya. Kita ambil spirit itu menjadi kebahagiaan kita bersama.